Nama kedua mempelai dan seluruh sanak keluarga menyerahkan anak-anak kami Paskalis dan Maya. Mereka sudah mengenal satu sama lain dan telah memutuskan untuk saling menerimakan sakramen perkawinan. Kami mohon Sudilah Romo meresmikan dan meneguhkan perkawinan mereka menurut tata cara Gereja Katolik, serta memohonkan berkat Tuhan bagi kedua mempelai ini. Atas kesediaan Romo kami haturkan limpah terima kasih. Dengan gembira saya atas nama gereja menerima kedua mempelai serta dengan senang hati memenuhi permintaan keluarga untuk meresmikan perkawinan mereka menurut tata cara dan iman Gereja Katolik. Marilah kita bersama-sama dengan hikmat menghadap Allah sumber segala cinta untuk memohon berkat-Nya. Pertolongan kita atas nama Tuhan yang kepada
Mudah-mudahan banyak orang berdamai denganmu, tetapi dari antara 1000 hanya satu saja menjadi penasihat. Jika engkau mau mendapat sahabat, ujilah dia dahulu, dan jangan segera percaya padanya. Sebab ada orang yang bersahabat hanya selama menguntungkan, tetapi dikala engkau mendapat kesukaran, ia tidak bertahan. Ada juga sahabat yang berubah menjadi musuh, lalu menistakan engkau dengan menceritakan percecokanmu dengan dia. Ada lagi sahabat yang ikut serta dalam perjamuan makan, tetapi tidak bertahan pada hari kemalaman. Pada waktu engkau sejahtera, ia sehati sejiwa dengan engkau dan bergaul akrab dengan seisi rumahmu. Tetapi bila engkau mundur, ia berbalik melawan engkau serta menyembunyikan diri terhadapmu. Jauhilah para musuh dan berhati-hatilah terhadap para sahabatmu. Sahabat yang setia merupakan pelindung yang kuat, yang menemukan suatu harta. Sahabat yang setia tiada ternilai dan harganya tidak terbayar. Sahabat yang setia laksana obat kehidupan, hanya orang yang takwa akan memperoleh. Orang yang takwa memelihara persahabatan dengan lurus hati, sebab sebagaimana ia sendiri, demikian pun sahabatnya.
menurut aku. Muliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan. Di situ orang banyak datang memenuhi dia, dan seperti biasa Yesus mengajar mereka. Maka datanglah orang-orang Farisi dan mencobai Yesus. Mereka bertanya, bolehkah seorang suami menceraikan istrinya? Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, apa perintah Musa kepadamu? Mereka menjawab, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu Yesus berkata kepada mereka, karena ketegaran hati pula Musa menulis perintah untukmu. Sebab dari awal dunia Allah menjadikan mereka pria dan wanita. Karena itu pria meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan istrinya. Keduanya lalu menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang bersatu dengan Allah, janganlah perceraikan manusia. Setelah mereka tiba di rumah, para murid bertanya pula tentang hal itu kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan wanita lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istri menceraikan suaminya lalu kawin dengan pria yang lain, ia berbuat zina. Demikianlah sabda Tuhan. Beriman yang cerdas, kedua mempelai yang berbahagia, saksi kedua orang tua dan keluarga besar dari mempelai yang terkasih dalam Yesus. Hari ini kita berkumpul dalam sukacita besar untuk menyaksikan dan merayakan sebuah peristiwa iman dalam sakramen perkawinan dan juga sebuah misteri ilahi yang bukan hanya janji antara dua hati, dua insan, tetapi juga perjanjian suci di hadapan Allah. Kita bersyukur atas kasih yang telah tumbuh berbunga dan kini mengikat dalam kesetiaan seumur hidup. Dalam beberapa kesempatan ketika saya bertemu dengan beberapa OMK, saya sering bertanya, apa pencapaian terbesar dalam hidup? Ada banyak orang menjawab karir, pekerjaan, atau apalah. Tetapi kemudian ada salah satu jawaban yang saya ingat sampai saat ini adalah dia datang seperti ini. Pencapaian terbesar dalam hidup saya adalah ketika saya akan menerima sakramen perkawinan dalam hidup saya. Hari ini Injil Markus membawa kita pada kebenaran mendalam tentang perkawinan dalam rencana Allah. Ketika orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus tentang perceraian, Yesus kemudian menjawab dengan menegaskan kembali maksud awal sejak Allah menciptakan manusia. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Hal yang dapat kita renungkan bersama dalam bacaan Injil
terkhusus sebagai bekal dalam perjalanan hidup rumah tangga Paskalis dan Maya. Yang pertama, perkawinan adalah karya Allah. Dalam dunia seringkali banyak orang meremehkan kesetiaan. Yesus mengingatkan kita bahwa perkawinan bukanlah sekedar kontrak sosial, melainkan karya Allah sendiri. Sebagaimana Dia menciptakan alam semesta dengan kasih, demikian pula Ia menyatukan dua pribadi dalam satu cinta. Setiap pasangan yang menikah bukan hanya dipertemukan oleh takdir, tetapi oleh tangan Tuhan yang membimbing dan menyusun segala rencana dengan kebijaksanaan ilahi. Maka bukan kita yang berkuasa atas perkawinan itu, tetapi Tuhan yang memuluskan dan memberkati perkawinan itu. Oleh karena itu kita diajak, kedua mempelai secara khusus diajak untuk selalu melibatkan Allah dalam setiap langkah kehidupan berkeluarga. Setiap keputusan yang diambil, setiap tantangan yang dihadapi, haruslah selalu diletakkan di bawah bimbingan dan kehendak Allah. Cinta yang sejati tak pernah terpisahkan. Dalam Injil tadi Yesus mengajarkan bahwa perkawinan itu bukan untuk dipisahkan, sebab Allah sendiri yang menyatukan. Dalam hidup berumah tangga pasti tidak terlepas dari adanya badai, pasti ada tantangan. Namun janji yang diikrarkan hari ini bukan janji yang berlaku, melainkan ikatan yang kokoh di dalam Tuhan. Cinta sejati bukanlah tentang menemukan pasangan yang sempurna, tetapi tentang mencintai dengan setia meskipun dalam ketidaksempurnaan. Cinta sejati bukan sekedar perasaan, melainkan keputusan untuk tetap saling mengasihi, saling menghormati, dan mengampuni dalam setiap keadaan. Sulit tiba, ingatlah bahwa janji yang diikrarkan di hadapan Tuhan bukanlah janji manusia semata, tetapi perjanjian suci yang memiliki dimensi kerohanian. Oleh karena itu, doa bersama, hidup dalam sakramen-sakramen, dan selalu mengandalkan Tuhan adalah kunci untuk menjaga kesetiaan ini. Dan yang ketiga, ada 10 dari hari waktu berbagi dari 10 pesan ini baru 3. Dan yang ketiga, kasih sebagai wajah Allah. Allah adalah kasih, dan perkawinan adalah refleksi kasihnya di dunia ini. Dalam perjalanan menjadi suami istri, saudara dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Kasih yang rela berkorban, kasih yang selalu mengampuni, kasih yang tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri. Seperti Yesus yang menyerahkan dirinya bagi gereja, demikian pula suami istri atau suami dipanggil untuk mengasihi istrinya dengan penuh pengorbanan, dan istri dipanggil untuk membalas kasih itu dalam kelembutan dan kepercayaan. Yang membalas kasih suami dengan kelembutan dan kepercayaan. Jangan dengan nanti pikir sendiri.
Saat badai melanda, jangan pernah menyerah, tetapi ingatlah janji yang diikrarkan di hadapan Allah. Sebab di dalam kasih-Nya ada kekuatan untuk bertahan, ada cahaya yang memandu, dan ada damai yang mengalir di dalam hati. Karena itu dalam kehidupan perkawinan hendaknya selalu ada ruang bagi Allah. Jangan hanya menyatakan kekuatan sendiri, tetapi libatkan Tuhan dalam setiap keputusan. Sebab dengan kasih Tuhan segala luka akan disembuhkan, segala kekurangan dapat disempurnakan, dan segala kelemahan dapat dikuatkan. Yang keempat, masih anak. Keluarga sebagai gereja kecil. Kedua mempelai saudara-saudari terkasih dalam Kristus, pernikahan bukan hanya tentang dua pribadi, tetapi tentang membangun keluarga yang menjadi gereja kecil, tempat di mana iman dipupuk dan ditumbuhkan. Berarti kalian berdua harus mendoakan setiap perjalanan kehidupan keluarga kalian nanti. Menjadi nabi berarti berusaha untuk mewakilkan kebenaran, kebaikan kepada anak-anak kalian. Dan menjadi raja artinya bahwa kalian berdua harus melindungi keluarga dengan cinta dan dengan penuh tanggung jawab. Di dalam keluarga yang berakar pada Tuhan, anak-anak akan tumbuh dalam iman yang kokoh. Mereka akan belajar tentang kasih, mereka akan belajar tentang pengorbanan dan nilai-nilai Kristiani yang akan mereka bawa sepanjang hidup mereka. Oleh karena itu, doa bersama dengan keluarga, membaca kitab suci, dan berpartisipasi dalam kehidupan gereja menjadi sangat penting. Berdoa, ingat berdoa, dalam keluarga harus berdoa, baca kitab suci, bukan hanya baca WA atau Google. Anak-anak diajar untuk berdoa, mengenal sakramen. Jangan terlalu kasih AKP. Harus berdoa. Dan setiap malam bapak harus berdoa dan baca kitab suci untuk istri dan anak. Bisa? Aduh. Ini harus bisa sebagai kepala keluarga, sebagai gereja kecil harus berusaha menjadi imam, nabi, dan raja. Ini adalah awal dari lembaran baru yang penuh berkah. Semoga Tuhan selalu menyertai perjalanan kalian berdua, dan bersamanya segala sesuatu menjadi mungkin. Biarlah kasih-Nya menjadi kompas dalam setiap langkah, dan biarlah hidup kalian menjadi saksi bahwa cinta sejati tidak hanya bertahan, tetapi semakin bertumbuh dalam iman dan pengharapan. Semoga Tuhan menyertai kalian berdua, melimpahkan rahmat-Nya dalam setiap langkah kalian berdua, dan membuatkan kalian berdua dalam kesetiaan sampai akhir hayat. Selamat menempuh kehidupan dalam kasih yang tak terpisahkan. Semoga amin. Perkawinan anak berdua diresmikan. Terlebih dahulu anak berdua mohon restu kepada orang tua Anda sebagai bekal perjalanan Anda di hari-hari mendatang. Pengasih dan penyayang, Engkau telah menitipkan anak-anak ini kepada kami sebagai buah cinta perkawinan kami. Kami telah melahirkan, menjaga dan memelihara mereka hingga menjadi dewasa. Dan kini di hadapan-Mu, kami mau menyerahkan mereka ke dalam tangan
dalam hidup perkawinan mereka. Semoga mereka tetap setia satu sama lain di bawah naungan kasih dan cinta-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Tentara kami. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, ini kita memasuki upacara perkawinan hari kedua mempelai. Dalam upacara ini kita akan mendengar janji setia kedua mempelai serta menyaksikan mereka meresmikan perkawinan mereka di hadapan Tuhan. Bapak, Mama saksi, anggota keluarga serta umat beriman yang terkasih. Satu tuntutan penting dari Gereja Katolik untuk menikah adalah kehendak bebas kedua mempelai untuk saling meningkatkan diri satu sama lain. Karena itu kita mau mendengar pernyataan kehendak bebas kalian berdua kedua mempelai untuk menikah. Roma, sesuai petunjuk dan ajaran Tuhan sendiri, kami berdua telah saling memilih sebagai teman hidup. Maka sekarang kami mohon setia Bapak Romo untuk meresmikan hubungan kami sebagai suami istri menurut tata cara Gereja Katolik dan menumbuhkannya dalam sakramen perkawinan. Keputusan ini berdasarkan kemauan dan kehendak bebas kami berdua. Hadapan pejabat gereja, keluarga dan seluruh umat beriman. Semoga Tuhan memberkati dan menumbuhkan saudara berdua agar sanggup saling mencintai dengan setia dan dapat menjalankan tugas serta tanggung jawab sebagai suami istri. Tetapi sebelumnya saya ingin menanyakan kepada Bapak Mama saksi keikhlasan hati kedua mempelai untuk menikah. Apakah betul pernyataan hati mereka berdua ini, dan apakah tidak ada sesuatu yang menghalangi perkawinan mereka menurut tata cara Gereja Katolik? Serta kami tidak ada halangan untuk meresmikan perkawinan ini. Dari sebab itu, kami mendukung permohonan kedua mempelai. Paskalis dan Maya yang berbahagia, sesudah berkenalan satu sama lain, sesudah saudara-saudari mengerti kekuatan dan kelemahan cinta, sesudah saudara-saudari lebih memahami kepribadian masing-masing dengan segi baik dan kurang baik, sesudah saudara-saudari menjadi yakin akan kemampuan saling membahagiakan, dan sesudah saudara-saudari dibimbing oleh gereja menuju sakramen perkawinan, maka kami minta agar saudara-saudari masing-masing menyatakan maksud dan isi hati saudara-saudari dengan jujur di hadapan Allah dan para saksi, orang tua serta umat sekalian yang hadir di sini. Silakan saudara-saudari masing-masing mengucapkan janji nikah di bawah sumpah sambil meletakkan tangan di atas kitab suci. Hadir di sini, saya Paskalis Nai menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Maya Kristiani Kase yang hadir di sini mulai sekarang ini menjadi istri saya. Saya berjanji. Saya berjanji setia kepadanya dalam untung dan malam, dan saya mau mencintai dan menghormatinya seumur hidup. Demikianlah janji saya demi Allah dan izin suci. Di hadapan imam, para saksi, orang tua dan umat yang hadir di sini, saya, Maya Kristiani Kase, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Paskalis Nai yang hadir di sini mulai sekarang ini menjadi suami saya
yang sah. Semoga sakramen ini menjadi bagi saudara-saudari sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan Allah. Janganlah menceraikan manusia. Jadilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kedua cincin ini yang merupakan tanda kesetiaan dan cinta kasih bagi suami istri yang akan menikah mengenakannya. Semoga kedua mempelai ini selalu diingatkan akan cinta kasih dan kesetiaan yang mereka saling janjikan pada hari kebahagiaan perkawinan mereka. Dan Kristus Tuhan kabulkan doa kami. Kenakanlah cincin ini pada jari manis istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Maya Kristiani Kase, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan ketulusanku padamu. Kenakanlah cincin ini pada jari manis suami sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Paskalisnai, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku kepadamu. Semoga pada saudari selalu berseri-seri untuk hidup suami saudara. Semoga ikatan cinta kasih saudara-saudari yang diresmikan dalam perayaan suci ini menjadi bagi saudara-saudari sumber kekuatan dan kebahagiaan. Tahan. Saling Tuhan dan kisah suci ini melambang bahwa gereja mewariskan kepada berdua harta yang tak ternilai untuk pengabdian dan perjalanan hidup dan iman Kristiani dan kasih Tuhan Yesus yang telah mengorbankan diri. Semoga iman akan saling dan firman Tuhan memberi harapan dan penghiburan pada saat hidup menjadi sukar dan membesarkan hati kalian di dalam Tuhan dan memberikan semangat cinta sejati di saat bersama. Dan semoga berkat Rosario yang kudus ini akan terus terberkati dan punya Maria, Ibu kita dan Ibu setia keluarga. Memberkati satu keluarga pasangan baru. Marilah berkat di hadapan Allah bagi anak kita sekalian. Marilah kita sama-sama bangkit berdiri, kita membawakan mereka kebahagiaan yang mereka alami saat ini tetap dirasakan dalam Tuhan. Mulai ini yang telah mengikat perjanjian nikah di hadapan, limpahkanlah berkat-Mu agar mereka dapat mengayapi hidup perkawinannya dalam cinta dan damai, sehingga rahmat dan kebaikan bersinar dalam rumah tangga mereka. Kami mohon. Semoga di dalam menghayati hidup yang baru, mereka tidak terdampar dalam kesusahan, melainkan senantiasa kokoh dengan iman, harapan, dan cinta yang Kau berikan kepada mereka. Marilah kita mohon. Semoga cinta kasih mereka
diberkati oleh Tuhan dengan karunia yang berlimpah, sehingga anak-anak yang dianugerahkan Tuhan kepada mereka sungguh-sungguh menggembirakan hati orang tuanya. Marilah kita mohon. Semoga mereka bersukacita dalam harapan, bersabar dalam kesusahan, tekun dalam doa, murah hati dan penuh kasih terhadap sesama. Marilah kita mohon. Semoga orang tua kedua mempelai yang sudah membesarkan dan mendidik mereka, Kau berkati dan Kau lindungi sepanjang hidupnya. Kesempatan yang istimewa ini kami mendoakan secara khusus Bapak Leonardus Naik almarhum yang telah meninggal. Semoga Kau berikan tempat yang layak dalam rumah-Mu. Marilah kita mohon. Akhirnya Tuhan, kami mohon berkat dan doa-Mu bagi Romo, segenap anggota KOR, keluarga besar dari kedua mempelai, sahabat kenalan yang hadir, agar mereka selalu berada dalam perlindungan-Mu. Marilah kita mohon. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan memuji-Mu atas segala rahmat dan anugerah yang kami terima, sehingga kami Kau perkenankan bersatu dalam sakramen perkawinan yang indah dan suci ini. Semoga cinta yang telah kami bina selama ini dapat terus berkembang dalam kehidupan kami di masa mendatang. Ya Bapa, selanjutnya kami mohon, sudilah Engkau melimpahkan berkat-Mu kepada orang tua, Bapak Mama saksi, sanak saudara dan sahabat-sahabat yang telah membimbing kami dengan tulus hati, sehingga kami dapat mencapai hari yang bahagia ini. Marilah kita mohon. Demikianlah ya Bapa doa yang kami panjatkan kepadamu bagi kedua mempelai ini. Kami percaya Kau akan mendengarkan dan menerima doa kami ini. Bimbinglah kami semua dalam usaha menciptakan keluarga Katolik yang bahagia demi Kristus Tuhan dan penantara kami. Amin. Ya Tuhan, kami terima persembahan kami tunjukkan untuk menyucikan perkawinan kedua mempelai ini. Semoga mereka menikmati berkat-Mu dalam membangun keluarganya. Demi Kristus Tuhan dan penantara kami.
gereja oleh kelahiran kembali dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, dengan pengantarannya bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami menyanyikan pada pujian bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Demikian pula sesudah perjamuan yang mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mengadakan misteri iman kita. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Kau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus
putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Maka beranilah kita berdoa. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikeluarkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita berdoa dengan rendah hati supaya Tuhan telah mencurahkan berkat dan rahmat-Nya atas kedua mempelai ini yang telah menikah dalam Kristus. Mereka sudah dipersatukan oleh perjanjian yang suci. Semoga mereka bersatu baru dalam cinta kasih. Engkau telah menciptakan segala sesuatu dengan kekuatan kuasa-Mu. Engkau menciptakan manusia menurut citra. Engkau menciptakan pria dan wanita supaya dilakukan menjadi satu. Engkau mengajarkan bahwa perkawinan yang telah dilakukan tak boleh diceraikan. Allah, Engkau meneruskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian nikah menjadi lambang persatuan Kristus dengan gereja-Nya. Allah, sejak awal mula Engkau menghubungkan wanita dengan pria dan memberkati perkawinan mereka dengan kesuburan. Inilah satu-satunya berkat yang tidak dibatalkan oleh dosa asal dan tidak dihanyutkan oleh air bah. Pandanglah dengan rela mempelai wanita ini agar amat cinta dan damai tinggal dalam hatinya. Semoga ia menjadi istri yang setia dan ibu yang baik seperti wanita-wanita kudus
yang dipuji dalam kitab suci. Kami berdoa pula untuk mempelai pria ini, semoga ia selalu berusaha menunaikan tugas dan tanggung jawabnya, baik terhadap istri dan anak-anak maupun terhadap masyarakat. Dan kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, semoga kedua mempelai ini tetap berpegang teguh pada iman dan perintah-perintah-Mu. Semoga mereka bersatu sebagai suami istri, terpandang dalam prinsip yang baik dan berjasa bersama dalam lingkungan mereka. Kuatkanlah mereka dengan semangat Injil, sehingga mereka menjadi saksi Kristus bagi semua orang. Semoga mereka subur dan berketurunan, menjadi orang tua patut dicontoh dan berbahagia melihat anak cucunya. Semoga mereka mencapai usia lanjut dan akhirnya memasuki kehidupan bahagia dalam kerajaan surga. Demi Kristus Tuhan dan Penantara kami. Amin. Tuhan Yesus Kristus telah mengundang kami kepada perjamuan Ekaristi, lambang kerajaan Allah yang berlimpah dalam sejahtera. Tanamkanlah cinta damai dalam hati kedua mempelai ini, dan penuhilah hati kami semua dengan ketenteraman. Singkirkanlah dari tengah-tengah kami segala permusuhan dan kebencian, dan tinggallah tetap di antara kami sebagai Tuhan dan Penantara kami sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersama. Allah
Kristus, 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 Kristus. Segala perjamuan ini berkat kekuatan Tuhan Kristus. Kedua mempelai para persatuan akhir suci dan telah berkuasa dengan satu roti dan satu piala. Semoga mereka senantiasa bersatu dan berbagi kepada sesama demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Para orang tua dan pembaptis yang terkasih, saudara datang ke sini untuk meminta seorang pembaptis bagi anak ini. Berkata Roh Kudus, anak ini akan menerima anugerah hidup baru dari Allah yang sangat mencintai kita. Saudara mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mendidiknya dalam iman, agar dia bersikap seperti Kristus dan berkembang menjadi warga masyarakat yang baik. Karena saudara bersedia menerima tugas yang tanggung jawabnya. Pahamilah janji bagi saudara bahwa setan dan iman gereja dalam Yesus Kristus dalam iman ini mereka akan dibaptis. Sambungan saudara memberikan hal yang baik kepada anak ini serta mengantar kejahatan dan diri saudara sendiri dan dalam masyarakat. Sambungan saudara menolak mudah-mudahan dalam bentuk kaki berjudian dan bulan yang sehat. Kami sanggup. Semoga saudara berjuang melawan setan tentang kebiasaan menjadi jujur dan memanfaatkan asasi manusia. Kami sanggup. Percayakan saudara akan Allah yang Maha Kuasa mencipta langit dan bumi. Kami percaya. Percayakan saudara Yesus Kristus putranya yang Tuhan kita mendahulukan Putra Maria yang memberikan sengsara, dan yang mengangkat yang bangkit dari alam maut dan duduk di sisi kanan Allah yang Maha Kuasa. Kami percaya. Percayakan saudara Roh Kudus, Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, dan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan yang kekal. Kami percaya. Inilah iman kita, inilah iman gereja yang kita beri dengan bangga dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Anak-anak ini dipersatukan dengan Yesus Kristus dan diterima sebagai anggota umat Allah. Maukah saudara anak-anak ini dibaptis dalam iman gereja Katolik yang telah kita akui bersama? Kami mau. Berdinan Mansianus naik. Aku membaptis kau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara yang sudah terkasih, Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus telah membebaskan anak ini dari dosa dan melahirkannya kembali dari air dan Roh Kudus. Mereka sudah diangkat menjadi putranya, dipersatukan dengan iman. Sekarang anaknya yang kedua ini menjadi Kristus, sebab Kristus juga Roh Kudus menjadi imam nabi dan raja. Semoga dengan menjaga anak ini agar dia menjadi anggota Tuhannya yang setia sampai masuk ke hidup yang kekal. Saudara terkasih, bagian ini melambangkan bahwa anak ini telah mengenalkan Kristus. Hendaknya saudara membantunya dengan perkataan dan teladan agar ia dapat memelihara martabatnya tanpa celah sampai masuk ke kehidupan yang kekal. Amin. Para orang tua dan wali baptis yang terkasih, saudara telah diserahi tugas untuk melindungi cahaya ini. Jagalah anak ini agar selalu hidup dalam terang Kristus sebagai putra cahaya. Bimbinglah ia agar tetap tekun dalam iman, sehingga pada saat Tuhan datang ia dapat menyongsongnya bersama dengan semua orang kudus dalam istana Bapa di surga. Terimalah ini di nama Kristus yang bangkit dengan mulia. Semoga ia menerangi hidupnya agar dalam perjalanan hidupnya ia mampu menjadi cahaya bagi orang lain.
Kini marilah kita mohon kepada Tuhan agar Ia sendiri membantu anak ini mendengarkan amanahnya dengan mengakuinya. Ya Tuhan, berilah agar anak ini bertumbuh menjadi dewasa, dan sebagaimana yang mengucapkan pepatah, Engkau telah membuka mulut dan telinga orang bisu dan tuli, maka sudilah membuka mulut dan telinga anak ini, agar dia dapat mendengarkan sabdamu dan mengakui imannya demi keselamatan manusia serta kemuliaan. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sama-sama membaca doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami dan di surga, datanglah kerajaanmu, sedialah Tuhan di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Saudara-saudara terkasih, bicara tentang permainan telah selesai. Syukur kepada Allah. Kalau pergi kita diutus. Dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus dan Bapa kami sekalian, Putra-Mu dari manusia untuk menyelamatkan dunia. Ia telah lahirkan oleh Santa Perawan Maria dan dibesarkan oleh keluarga kudus di Nazaret. Dia menjadi sumber keselamatan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Lihatlah kini kami berdua berlutut berdiri di hadapan-Mu, memohon bantuan-Mu. Semoga Engkau selalu dan di mana-mana tetap menyertai kami dan seluruh perjuangan hidup kami dalam membangun hidup keluarga kami. Semoga kami tetap setia dan saling membantu, baik dalam suka maupun duka hidup yang akan kami alami dalam hidup perkawinan kami ini. Kami mohon semuanya ini demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.